Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Josie yang memiliki pekerjaan utama sebagai pembuat kue dan aktif sebagai bagian dari perusahaan penyelenggara acara besar. Suatu hari Josie terlibat dalam sebuah acara penghargaan untuk duta pariwisata baru bernama Sebastian. Ketika Sebastian mendekat, keduanya saling mengenal, teringat akan masa lalu mereka yang pernah berpacaran. Meskipun awalnya canggung, suasana nostalgia membawa Josie dan Sebastian untuk berbagi kenangan lama. Mereka bahkan memutuskan untuk bermain futsal di dalam mobil, mengingat momen-momen bersama di masa lalu. Pagi berikutnya, Josie terbangun di kamar mewah Sebastian. Ia merasa heran karena perubahan drastis dalam hidup Sebastian. Dulu Sebastian hanyalah seorang tukang bersih-bersih yang hidup sederhana, namun sekarang dia memiliki rumah mewah dan gaya hidup yang berbeda. Rahasia kesuksesan Sebastian akhirnya terungkap saat dia menjelaskan bahwa dia cepat kaya berkat keterlibatannya dalam aplikasi sugar dating. Josie yang awalnya bingung dengan konsep tersebut, kemudian diajak bertemu dengan teman-teman Sebastian. Ada Bin, seorang aktor film lokal, Abel lulusan sarjana komputer, dan Kate mahasiswa bahasa Eropa. Teman-teman Sebastian dengan tegas menjelaskan bahwa mereka terlibat dalam sugar dating. Mereka menjelaskan dengan jelas tentang dinamika sugar dating, menghilangkan kebingungan Josie, dan memberinya pemahaman yang lebih baik tentang kehidupan baru Sebastian. Ternyata tugas yang diemban oleh mereka dalam aplikasi sugar dating jauh lebih kompleks daripada yang awalnya diungkapkan. Mereka berfungsi mirip agensi yang mengumpulkan orang kaya yang bersedia membayar wanita atau pria untuk menjadi pacar mereka. Peran mereka menemani klien dalam berbagai kegiatan, mulai dari jalan-jalan, makan bersama, bermain game, hingga tidur bersama. Yang membedakan mereka adalah pendekatan emosional yang mereka lakukan, menciptakan ikatan yang membuat klien terasa terhubung secara lebih mendalam. Sebagai imbalan, para klien ini akan memberikan hadiah kepada mereka. Meskipun pada awalnya Josie enggan terlibat dalam tawaran tersebut, keadaan berubah tiba-tiba ketika 2.000 pesanan kue yang telah dipersiapkannya dibatalkan oleh pelanggan karena masalah harga. Josie yang telah menghabiskan seluruh uangnya untuk mempersiapkan pesanan tersebut mendapati dirinya dalam situasi sulit. Satu-satunya solusi yang tampaknya masuk akal adalah kembali ke rumah Sebastian dan mendaftarkan dirinya ke aplikasi sugar dating. Sambil melakukan pendaftaran, Sebastian menjelaskan lebih detail tentang cara kerja aplikasi tersebut. Ia memberikan wawasan tentang bagaimana memberikan pelayanan yang baik kepada para klien agar mereka merasa nyaman. Berkat keterampilannya dalam melayani wanita, Sebastian menjadi langganan beberapa tante kaya. Ada Vivian, seorang wanita super kaya dan ceria yang sering mengajaknya bermain futsal meskipun Sebastian selalu menolaknya. Ada juga Nyonya Loli, seorang janda kesepian, dan yang terakhir adalah seorang wanita bernama Briggs. Pada suatu momen, para pekerja di aplikasi sugar dating berkumpul dan terbiasa untuk saling pamer penghasilan. Namun di tengah-tengah pameran tersebut, Bin justru mengeluarkan sebuah laptop usang yang tidak begitu mahal. Dengan santai Bin menjelaskan bahwa kliennya saat ini bukan orang terlalu kaya. Ia hanyalah seorang guru sekolah biasa yang baik dan pengertian. Bin mengakui bahwa ia telah terpesona oleh keasikan bermain futsal dengan kliennya sehingga tak mampu meminta hadiah lebih. Tidak butuh waktu lama bagi Josie untuk mendapatkan pelanggan pertamanya, seorang dokter gigi bernama Hernan. Sebastian dengan baik hati menawarkan bantuan untuk memberikan beberapa tips dalam melayani pelanggan. Namun, Josie yang merasa memiliki keahlian sendiri dengan tegas menolak tawaran bantuan tersebut. Saat makan bersama, Josie malah membuat Hernan merasa tidak nyaman. Josie juga langsung meminta bayaran yang tidak murah dan mengajak Herman untuk berbelanja, menyebabkan ketidakpuasan hingga Hernan memutuskan untuk memblokir kontak Josie. Sebastian kemudian memberikan tips kepada Josie agar dapat memenuhi tugas sebagai seorang pacar bayaran. Sebastian menekankan bahwa Josie perlu tampil ceria dan elegan, tetapi Josie merasa tersinggung karena menganggap sedang membicarakan penampilannya saat menjadi pacar Sebastian dulu. Sebastian menjelaskan inti dari pacar bayaran adalah membangun hubungan emosional dengan pelanggan. Josie harus mampu mengisi segala kekurangan yang dimiliki oleh para pelanggannya.
Josie kemudian menjalankan semua tip yang diberikan Sebastian saat pertemuan dengan pelanggan keduanya, seorang pria bernama Lord yang merupakan manajer perusahaan penyiar radio terkenal. Pertemuan ini menjadi sangat menyenangkan bagi Lord, bahkan sampai-sampai dia membelikan Josie banyak pakaian baru. Josie kemudian kembali ke rumah Sebastian, di mana Sebastian terpesona melihat penampilan baru yang menawan dari Josie. Saatnya untuk memamerkan hadiah dari pekerjaan mereka di aplikasi sugar dating tiba. Semua orang mendapatkan hadiah spesial yang mahal, kecuali Binbin yang hanya mendapatkan bantal seharga 2.000 peso. Teman-temannya heran mengapa Binbin memilih untuk tetap bersama klien yang tidak terlalu kaya, terutama karena dengan ketampanannya, Binbin bisa mendapatkan wanita lain yang lebih dari sekedar seorang guru. Binbin kemudian jujur bahwa dia telah jatuh hati pada guru yang bernama Maggie. Oleh karena itu, ia tidak ingin mengambil banyak hadiah dari pelanggan spesialnya itu karena merasa tidak tega. Hanya Josie yang memahami perasaan cinta Binbin terhadap Maggie, sementara yang lain memaksa Binbin untuk meninggalkan guru tersebut. Pada suatu pesta ulang tahun yang diadakan oleh Josie dan dibayarkan oleh Lord, Josie berbicara dengan Binbin. Di sini, Binbin mengungkapkan bahwa ia telah menolak semua hadiah mewah yang ditawarkan oleh Maggie. Ia tidak lagi menganggap hubungannya dengan Maggie sebagai sugar mommy, melainkan sebagai kekasih yang selalu memberikan perhatian di setiap kondisi. Sebastian datang dan meyakinkan Binbin bahwa pilihan itu benar dan sepertinya dia tidak lagi menuntut sikap profesional seperti sebelumnya. Sementara itu, Vivi mengakhiri hubungannya dengan Sebastian karena telah menemukan pria lain yang bisa menemaninya setiap hari. Itu artinya bahwa sugar dating tidak lagi diperlukan baginya. Dia telah menemukan hubungan yang nyata dan bukan lagi settingan. Cerita kembali ke 3 tahun sebelumnya, di mana Josie masih sibuk dengan usaha bantal yang sedang dia rintis. Sebastian yang pada saat itu masih bekerja sebagai tukang bersih-bersih mendatangi rumah Josie. Saat melihat Josie menangis secara tak sengaja, hubungan mereka menjadi dekat dan mereka sering mengobrol bersama. Suasana mereka seringkali menjadi santai, bahkan hingga bermain futsal di kamar saat suasana mendukung. Meskipun begitu, hubungan mereka tak berjalan lancar. Josie selalu sibuk dengan bisnis bantalnya tanpa melibatkan Sebastian. Seolah-olah jika Sebastian dianggap sebagai pacar, Josie seharusnya mengajaknya bekerja sama untuk menjalankan bisnis tersebut. Setelah Sebastian mengakhiri hubungannya dengan Josie, Josie merasa tidak terima. Merasa miskin, Josie melakukan segalanya sendirian untuk mengumpulkan uang demi masa depan. Josie menanggung beban semuanya sendirian tanpa melibatkan orang lain, bahkan Sebastian pun tidak diberi ruang untuk mengetahui masalah Josie. Karena minimnya kondisi, hubungan mereka terputus karena kesalahpahaman. Sementara itu, terlihat Abel yang sedang minum-minum bersama Amy. Amy baru saja putus dengan pacarnya dan meminta Abel untuk meresmikan hubungan mereka. Namun, Abel menolak karena ia tahu bahwa Amy mengatakannya dalam keadaan mabuk. Abel bahkan mengatakan kepada Binbin bahwa ia tidak bisa pacaran dengan Amy karena jika Amy mengetahui pekerjaannya, maka Amy hanya akan merasa sakit hati. Sementara teman-teman lain sedang berpesta, Sebastian malah tidur dengan Josie di perahu sampai pagi dan mereka baru menyadari bahwa mereka telah jauh dari pantai. Keesokan harinya Sebastian kembali mengajak Josie untuk makan dan jalan-jalan berdua. Meskipun Josie masih sibuk dengan pekerjaannya dan memiliki klien bernama Lord yang harus segera dilayani. Sebastian tidak ingin kalah, dia berjanji akan membeli waktu luang Josie khusus hari itu setelah kesepakatan dibuat. Josie pun membatalkan janji dengan Lord dan memilih untuk berjalan-jalan dengan Sebastian. Mereka menghabiskan waktu dengan bahagia bersama dan ditutup dengan kegiatan bermain futsal. Keesokan harinya Sebastian dihubungi oleh sugar mommy-nya yang bernama Loli. Mereka telah membuat janji untuk terbang keluar kota dan menghabiskan waktu di sana. Namun sepertinya Josie merasa cemburu sehingga terjadi perdebatan kecil di antara mereka. Josie dengan jujur mengatakan bahwa ia masih mencintai Sebastian. Ia berharap Sebastian bisa melepaskan pekerjaannya sebagai pacar sewaan. Josie meyakinkan bahwa mereka hanya bisa bersama jika Sebastian melakukan pekerjaan normal karena tidak ada yang mau pasangannya menjadi pacar orang lain.
Ketika Sebastian hendak berangkat, ia merenungkan kembali kata-kata yang diucapkan oleh Josie. Akhirnya, Sebastian membatalkan rencananya untuk pergi keluar kota dan memutuskan untuk mengunjungi rumah ibunya di kampung. Ibu Sebastian yang bekerja sebagai seorang penjual sapu tidak memberikan sambutan hangat, seolah kebencian masih menyelimuti hubungan mereka. Terungkap bahwa masa kecil Sebastian penuh dengan perlakuan tidak adil, di mana ibunya selalu bersikap dingin dan seperti musuh. Tanpa diduga, Ibu Sebastian mengungkapkan bahwa Sebastian adalah hasil dari pemerkosaan oleh seorang preman yang sedang mabuk, menyebabkan trauma dan memicu perilaku kasar terhadap Sebastian. Meskipun ibunya menyimpan perasaan benci, Sebastian menyadari adanya rasa sayang yang masih tersimpan di hatinya. Ini yang mendasari keputusan ibunya untuk tidak menggugurkan kandungan dan memilih merawat Sebastian. Sebastian yang terharu menangis sambil menawarkan uang dan tiket liburan kepada ibunya, namun ditolak dengan tegas. Ibu Sebastian malah meminta agar Sebastian mengunjunginya sesekali, berharap diperlakukan seorang ibu, bahkan membawa anak dan istri jika suatu saat Sebastian menemukan kebahagiaan keluarga. Berbekal keyakinan, Sebastian mengumpulkan teman-temannya di rumah. Dengan mantap, ia menyatakan niatnya untuk mengakhiri keterlibatannya dalam industri kencan berbayar dan akan fokus pada bisnisnya sebagai tukang bersih-bersih. Kejutan datang ketika teman-teman Sebastian termasuk Bin mendukung penuh keputusan tersebut. Bin bahkan memutuskan untuk berhenti dari layanan tersebut dan bersedia bergabung dalam mengembangkan bisnis baru bersama Sebastian. Kat sendiri berencana untuk pindah ke kota, sementara Abel akan tetap menjalani profesinya sebagai teman kencan berbayar jika ada yang memesan. Di sisi lain, Josie menikmati liburannya bersama Lot. Tanpa diduga, Lot mengajukan tawaran serius untuk meresmikan hubungan mereka, bahkan hingga ke jenjang pernikahan jika Josie bersedia. Namun tiba-tiba muncul seorang wanita yang ternyata adalah istri sah dari Lot. Situasi semakin rumit karena sang istri berperilaku ramah kepada Josie, membuatnya merasa tidak nyaman. Perasaan bersalah semakin menghantui Josie ketika melihat Lot dan istrinya terlibat dalam pertengkaran sengit karena kehadiran Josie. Akhirnya Josie memutuskan untuk melarikan diri dan menetapkan keputusan untuk tidak melanjutkan pekerjaan sebagai pacar sewaan. Ia juga menolak tawaran untuk menjadi istri Lot. Waktu terus berjalan dan Bin telah memulai karir baru sebagai tukang bersih-bersih di sebuah resort. Suatu hari Sebastian melihat sarung bantal dengan logo perusahaan Josie di resort tersebut. Ternyata Josie muncul dengan beberapa orang, membuat Sebastian menyadari bahwa Josie juga telah meninggalkan industri kencan berbayar dan kembali fokus pada bisnis sarung bantalnya. Perubahan ini juga menunjukkan bahwa Josie telah mulai mempercayai orang lain sebagai mitra kerja. Sebastian dan Josie kemudian bertemu di luar dan berbincang. Mereka merasa bahagia karena kini telah meninggalkan pekerjaan sebagai pacar sewaan dan sukses dengan bisnis masing-masing. Kedua belah pihak pun merajut kembali hubungan yang pernah tertunda di masa lalu. Kebersamaan ini menjadi awal dari perjalanan baru dalam hidup Sebastian dan Josie. Lalu film pun selesai.